Kak Jihan, aku mau nanya tentang garis besar jurusan ini tuh seperti apa, Kak? Ya, jadi kebanyakan sama ini kan orang-orang suka salah paham gitu ya Kak ya. Untuk jurusan Hmm? teknik kimia ini disama-samakan dengan jurusan kimia murni gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. padahal dari kami sendiri itu mata kuliahnya itu berbeda, terus dasar-dasarnya sendiri juga berbeda gitu. Nah, kalau Mm-mm. sedangkan dari istilahnya sendiri itu udah beda gitu antara Mm-mm. kimia murni dan teknik kimia. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kimia itu bahasa Inggrisnya kan chemistry. Nah, sedangkan Mm-mm. di teknik kimia itu bahasa Inggrisnya chemical engineering. Nah, jadi sebenarnya kami itu bukan teknik Mm-mm. kimia. Kalau di bahasa Indonesia kan harusnya bukan teknik kimia ya. Harusnya Mm-mm. chemical itu artinya bahan kimia. Jadi teknik bahan kimia itu kan Mm-mm. aneh, makanya dibuatlah sebutan teknik kimia gitu kan. Biar lebih Oke. gampang diingat aja. Mm-mm. Oke. Jadi ternyata beda beda banget ya antara jurusan kimia murni sama teknik kimia gitu. Jadi seandainya misal gini, kayu tuh, kayu Mm-mm. itu nanti akan diproses untuk jadi kertas. Nah itu kerjaan kami Mm-mm. gitu. Jadi di bagian Mm-mm. proses engineer gitu biasanya. Sedangkan kalau kimia murni itu lebih ke mereka mendalami tentang kimianya. Jadi kayak misalkan memahami tentang senyawa-senyawa gitu. Terus kalau untuk kimia kimia pendidikan itu kan lebih lebih umumnya yang nantinya biasanya prospeknya menjadi guru. Jadi itu beda gitu antara teknik Mm-mm. kimia, kimia dan kimia pendidikan gitu. Mm-mm. Oke, jadi ketiganya beda ya. Jadi masih Iya, banyak nih beda. yang masih apa ya salah sangka gitu ya kurang lebih. Nah terus Kak, aku mau nanya nih katanya jurusan teknik kimia ini lebih banyak belajar fisikanya dari benar nggak Oh iya. sebenarnya? Jadi sebenarnya itu emang bener sih. Jadi Hmm. teknik kimia ini malah nggak banyak memahami tentang kimia, dasar-dasar kimianya. Nah, kita tuh Mm-mm. belajarnya itu lebih kebanyakan ke fisika dan matematika. Karena Mm-mm. biasanya itu kayak banyak Oke. perhitungannya gitu. Jadi kimianya itu ya cuma sekedar kita tahu sifat Mm-mm. bahan, terus seperti itu kita udah dianggap bisa lah gitu. Untuk yang lebih banyak itu fisikanya, bener itu. Mm. Oke. Jadi untuk teman-teman yang misalnya jangan sampai salah sangka lagi ya tentang jurusan teknik kimia sama kimia karena beda banget. Oke Kak, selanjutnya aku mau nanya lagi nih tentang mata kuliah sama tugas tugas gitu di jurusan ini seperti apa? Ya, jadi kalau untuk mata kuliah di teknik kimia ini ada beberapa mata kuliah yang khas banget gitu, khas banget anak teknik Hmm. kimia gitu. Nah, Hmm. untuk ini tuh ada namanya termodinamika. Hmm. Termodinamika itu mata kuliah yang mempelajari tentang perpindahan panas. Kemudian ada juga operasi teknik kimia. Jadi di situ kita mempelajari proses-proses yang ada di industri, proses terjadinya suatu apa namanya dari bahan menjadi barang jadi gitu-gitu. Itu operasi teknik kimia dan juga Hmm. ada lagi kinetika perancangan reaktor. Saya yakin ini nggak Hmm. ada di jurusan lain gitu. Ini cuma ada di teknik kimia. Jadi kita juga mempelajari tentang ya rancangan gitu, rancangan tentang reaktor dan sebagainya gitu. Itu sih mata kuliah yang khas. Ada lagi industri proses kimia itu juga teknik Hmm. kimia banget. Tapi kalau untuk yang lainnya itu kami itu belajarnya kebanyakan tentang fisika kan tadi. Jadi ada juga yang fisika teknik, terus ada matematikanya itu matematika teknik Hmm. dan ada umumnya juga. Umumnya itu contohnya kayak ekonomi teknik. Jadi ekonomi teknik itu biasanya kan kalau ekonomi itu kan ada di jurusan ya ekonomi gitu kan. Nah, ini kita juga mempelajari gitu di ekonomi teknik ini. Jadi mata kuliah di teknik kimia ini kebanyakan sih masih umum, tapi begitu Hmm. yang khas itu khas banget gitu, khas anak teknik yang Hmm. bukunya gede-gede itu biasanya. Oke. Bahasa Inggris nggak bukunya?
Iya, benar. Bukunya bahasa Inggris semua, yang tebel-tebel itu dan bahasa Inggris. Oke. Kalau praktikumnya nih Kak, seperti apa Kak? Ya, jadi kalau praktikumnya itu setiap semester kita pasti ada praktikumnya. Nah, itu Hmm. biasanya kayak mata kuliah, misal kimia terapan gitu. Kimia terapan itu nanti ada 4 praktikum, terus fisika Hmm. tekniknya ada 3 praktikum gitu-gitu. Nah, untuk Hmm. SKS dari praktikumnya ini nggak terlalu gede sih, tapi praktikumnya itu emang banyak. Tapi untuk kalau yang udah masuk di semester 3 dan 4 itu ada Hmm. praktikum instruksional. Jadi praktikum Hmm. instruksional itu dia berkaitan sama mata kuliah operasi teknik kimia. Jadi ketika dia belum lulus operasi teknik kimia itu, dia nggak bisa untuk mengambil si praktikum instruksional itu. Dan praktikum instruksional ini khusus isinya praktikum aja gitu. Oke. Yang paling berkesan nih Kak, praktikum apa? Yang paling berkesan banyak sih ya, soalnya itu Hmm. praktikumnya kayak menarik sih. Kita kan Hmm. nggak pernah praktikum yang seperti itu pas di SMA. Kalau Hmm. di Hmm. SMA paling yang baru titrasi gitu-gitu kan. Tapi kalau Hmm. di teknik kimia ini praktikumnya uh, alatnya itu agak-agak cukup ribet gitu, cukup Hmm. panjang juga prosesnya. Jadi kalau ditanya yang berkesan kayak semuanya berkesan sih karena baru gitu, kita mencoba hal yang Oke. baru. Oke, pastinya hal baru ya dibanding waktu pas SMA gitu, pas praktikumnya. Nah, Kak, Iya, benar. kalau konsentrasi ini di jurusan ini ada apa aja, Kak? Nah, kalau untuk konsentrasi di teknik kimia ini sebenarnya nggak ada gitu. Jadi Hmm. kami lebih ke kayak praktikum-praktikumnya gitu. Terus nanti kalau untuk konsentrasi secara khususnya tuh emang belum ada gitu. Oke, jadi semuanya belajar hal yang sama ya? Iya, ada Oke. Nah, paling ada beberapa mata kuliah pilihan gitu sih Kak. oke, apa tuh, Kak? Nah, jadi kayak misalkan kita tertarik ke bagian zeolit gitu. Nah, nanti bisa Hmm. ngambil teknologi zeolit, terus kita tertarik ke Hmm. bagian membran, itu ada lagi teknologi membran, terus tertarik tentang pengolahan air itu juga ada gitu. Hmm. Jadi ada beberapa mata kuliah Oke. yang dipilih sesuai minatnya aja gitu. Oke, jadi ada mata kuliah pilihan ya? Iya, ada. Oke, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya lagi tentang alasan dulu milih jurusan ini. Nah, tapi itu juga ditanya juga nih sama Bima_Fisik, katanya motivasi yang kajian mengambil jurusan teknik kimia ini apa? Sama ya kurang lebih pertanyaannya. Iya, sama. Sebenarnya apa ya? Jujur saya Mm-mm. dulu nggak tahu gitu, nggak kepikiran untuk ngambil untuk ngambil jurusan ini. Hmm. Justru dulu emang tertarik ke teknik gitu, tapi bukan teknik kimia karena kan saya pikir seperti kebanyakan anak SMA lain, kalau teknik kimia itu Hmm. pasti kimia gitu kan. Kayak Hmm. dari nama aja udah ribet banget nih gitu kan. Iya. Terus tapi akhirnya saya kayak dikasih tahu sama kakak saya tentang teknik kimia ini. Jadi teknik kimia itu kayak apa ya, luas gitu, terus peluang kerjanya itu Hmm. besar, bisa kerja di mana aja, terus mata kuliah yang dipelajari juga banyak, jadi kita kayak lebih banyak ilmu aja gitu kan. Nah, kalau untuk motivasi, motivasinya tuh, jadi dulu saya tuh pernah ngomong kan, yang sama kakak saya Hmm. tuh saya pernah ngomong, saya tuh nggak suka kimia gitu, saya bilang kayak gitu. Hmm. Terus saya harus ngambil teknik kimia, terus dia ngomong kan, ya kalau kamu udah udah jago tentang suatu hal, ngapain sih kamu harus kuliah gitu. Dari situ saya langsung Hmm. kayak, oh iya ya, Oh iya. berarti saya emang harus belajar gitu, saya harus bisa nemuin jati diri saya gitu ya. Hmm. Kalau emang awal-awal kuliah itu ya sempat kepikiran untuk, oh kayaknya nggak cocok nih, pengen Hmm. pindah gitu kan. Hmm. Tapi terus makin lama kayak ditunjukkan aja sama Allah kalau ya ini kayaknya udah pilihan yang tepat gitu. Hmm. Jadi ya motivasi Oke. terbesarnya ya
Itu sih sama dari orang tua gitu. Oke, jadi ada dukungan dari keluarga ya untuk masuk ke jurusan ini. Iya. Oke, Kak, aku mau nanya lagi nih tentang jalur masuk di jurusan ini ada apa aja, Kak? Khususnya Jadi, jurusan ini umumnya di Universitas Lampung gitu. oh ya. Jadi kalau dari jurusan teknik kimia ini sama sih seperti jurusan lain yang ada di Universitas Lampung. Itu ada beberapa jalur. Yang pertama jalur undangan ya, jalur SNMPTN. Kemudian yang kedua itu jalur SBMPTN. Kemudian yang ketiga itu jalur mandiri. Jadi ada tes mandirinya gitu dia. Terus yang terakhir itu dari Unila ini ada namanya jalur prestasi PMPAP. Nah, jadi jalur PMPAP ini dia itu beasiswa, tapi beda dengan bidik misi. Kalau bidik misi itu kan dia apa ya, dibiayai dari segi kuliahnya, terus segi hidupnya gitu kan. Nah, kalau PMPAP ini dibiayai uang kuliahnya gitu. Jadi ini memang khusus di Universitas Lampung gitu. Untuk jalur di jurusan lain sama sih kayaknya kalau di Universitas Lampung. Oke, itu informasinya bisa diakses di mana, Kak? Itu ada di www.smmPTN.co.id. Nah, itu kalau kalian ingin tahu lebih informasi-informasi seperti itu, bisa aja langsung buka Instagram official Unila, atau enggak bisa juga dibuka di BEMU Universitas Lampung gitu. Itu biasanya lengkap banget gitu tentang yang berkaitan tentang jalur masuk gitu. Oke, pasti terpusat di situ ya untuk informasinya ya. Ya. Dan kalau seangkatan tuh biasanya penerimaannya berapa orang sih, Kak? Nah, kalau untuk tahun ini ya, Kak. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu beda-beda sih, Kak. Tapi kalau untuk tahun ini, kemarin yang saya dapat info, dari SNMPTN itu diterima 30 orang, terus SBMPTN itu 70 orang, terus mandiri itu sekitar 20 orang gitu. Dan PMPAP itu nanti tergantung sih kalau PMPAP. Jadi nggak ada ketentuan khusus. Oke, dan itu pastinya bervariasi ya, tiap angkatan ya, nggak selalu sama. Iya. Gitu. Biasanya sih setiap tahun selalu naik gitu. Oke. Nah terus Kak, aku mau nanya lagi nih, kan udah kuliah selama kurang lebih 4 semester ya, jalan 5 semester nih. Boleh ngasih tips nggak ke teman-teman, apa sih yang harus mereka lakuin gitu, biar mereka bisa survive di jurusan ini? Nah, jadi ada beberapa tips sih untuk teman-teman yang udah masuk ke jurusan ini gitu. Jadi yang pertama itu, kita itu harus bisa memanajemen waktu. Kenapa? Karena di teknik kimia ini kan tugasnya itu bisa dibilang cukup banyak ya, dan cukup menyita waktu. Terus praktikumnya itu juga biasanya menyita waktu, bisa sampai berjam-jam gitu satu praktikum gitu kan, Kak. Nah, terus biasanya kita juga kan selain kuliah ikut organisasi tuh. Nah, untuk ikut organisasi itu pastinya kita harus bisa lebih memprioritaskan mau ngerjain tugas dulu, atau mau ikut organisasi dulu, atau gimana gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalau enggak, kita akan keteteran gitu. Karena biasanya ada beberapa dosen yang kalau ngasih tugas, itu dikasih batasan jam gitu. Jadi harus dikirim sampai malam ini, jam sekian gitu. Itu kan kita repot tuh kalau nggak bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi yang pertama harus bisa manajemen waktu dengan baik. Terus yang kedua, dia harus apa ya? Dia tuh harus menemukan motivasi dirinya dia. Jangan sampai kalian itu kuliah cuma ya kuliah-kuliah aja gitu, tapi nggak ada motivasinya gitu kan. Itu kan malah buang-buang waktu gitu. Jadi kalian harus nemuin motivasi yang bisa ngebuat kalian semangat sampai ketika nanti ada satu kejadian yang ngebuat kalian pingin pindah atau apa, kalian inget gitu tujuan pertama kalian itu apa, terus motivasi kalian untuk masuk di situ itu apa gitu. Nah, terus setelah itu kita sebagai mahasiswa kan emang belum tahu nih
nanti kira-kira bakal kerja apa gitu kan, keterima kerja di mana gitu, atau harus ngapain setelah kuliah gitu kan. Jadi kita harus Hmm. menyiapkan persiapan untuk karir. Nah, kita harus belajar tentang soft skill, hard skill, itu bisa dimulai dari sekarang-sekarang ini. Kalau bisa malah ketika kalian baru masuk kuliah, wah langsung tahu nih tujuannya gitu. Pasti kan itu Iya. lebih mantap gitu kan. Dia langsung Hmm. bisa menentukan masa depan. Gitu Hmm. sih paling. Oke, tipsnya pasti bermanfaat banget ya untuk para maba-maba di teknik kimia secara khusus maupun di jurusan lain ya. Oke Kak, aku terus mau nanya lagi tentang prospek kerja nih Kak, dari jurusan ini seperti apa? Jadi kalau untuk prospek kerja ini luas banget ya Kak sebenarnya. Jadi dari Hmm? teknik kimia ini bisa kerja di industri khususnya ya. Hmm. Itu pun bisa ke industri apapun gitu. Yang penting di dalam industri itu ada proses. Tapi kan nggak Hmm. mungkin ya suatu industri nggak ada prosesnya. Pasti ada tuh prosesnya. Jadi Yap. itu peluang kerjanya tuh luas banget. Bisa kerja di industri, di bagian proses, kemudian biasanya quality control gitu. Terus di bagian limbah juga bisa. Hmm. Terus Hmm. kalau untuk selain di industri, kita juga bisa kerja di bank. Jadi di bank Hmm. itu, karena kan kita juga belajar tuh ekonomi teknik. Nah, Hmm. nanti jadi kita bisa juga tuh kalau misal kerja di bank gitu, atau sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi gitu juga bisa gitu. Terus Oke, kalau untuk ini sih bisa di bagian manajemen juga bisa, tapi itu perlu tambahan oke, skill lagi sih. Ya. oke. Ternyata luas ya prospek kerjanya untuk jurusan ini. Iya, Selanjutnya luas nih Kak, sekali. pertanyaan terakhir dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak. Kalau untuk rencana, sebenarnya rencananya selalu saya pingin kerja di bagian industri, Hmm. di bagian quality control. Nah, jadi sebenarnya saya apa ya? Tapi dari hal itu tuh saya punya goals lain gitu. Saya Hmm. punya keinginan Hmm. lain. Sebenarnya saya Hmm. bukan cuma mau kerja di industri, tapi nanti untuk setelah lulus ini maunya kerja di industri. Setelah itu saya pingin ngebuat suatu usaha gitu. Jadi saya ngumpulin modal dulu tuh kerja di Oke. industri. Saya pengennya ngebuat usaha atau suatu startup gitu. Jadi kayak mengumpulkan Amin. modal dan mengumpulkan relasi gitu. Hmm. Amin. Semoga terwujud ya Kak ya. Ya, amin. Ini Kak, ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Sofi KHL. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, gimana Kak baca bukunya? Katanya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja. Jadi Hmm. kita itu pasti akan terbiasa kok. Jadi kan mungkin untuk pertama-tama itu kaget ya bukunya, wah bahasa Hmm. Inggris semua nih gitu kan. Hmm. Udah mana tebel bahasa Inggris semua, dan Hmm. bahasa Inggris teknik itu tuh biasanya beda kan. Mau searching di Hmm. mana-mana itu biasanya ya agak susah gitu nyarinya. Tapi Iya. uh, kita masih bisa kok. Kita pasti akan bisa bahasa Inggris karena nanti kita Hmm. juga akan terbiasa gitu. Jadi nanti biasanya kayak bukunya kayak bukunya itu bahasa Inggris kan. Jadi nanti dari dosennya itu kayak membacakan secara bahasa Indonesia gitu. Jadi kita bisa Hmm. memahami maksud dari bacaan tersebut gitu. Nanti juga Hmm. dosennya itu kayak ngasih tahu nih tentang ini loh maksudnya tuh kayak gini gitu. Karena kan kalau dibaca Hmm. secara apa ya, baca itu nggak langsung ketemu maksudnya gitu. Jadi nanti Hmm. lama-lama terbiasa pasti. Oke. Oke, jadi nggak usah khawatir karena buku ajarnya bahasa Inggris, karena lama-lama juga bakal terbiasa ya, Kak ya. Iya, karena Oke, nanti kajian untuk tipe soalnya juga nggak terlalu beda kok. Hmm. Oke, kajian makasih banyak nih udah mau sharing dengan kita tentang jurusan teknik kimia di Universitas Lampung. Banyak banget Iya, informasi yang pastinya bermanfaat nih buat teman-teman Camaba gitu ya khususnya. Makasih banyak ya Kak Jihan, sukses terus Kak. iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman yang ketinggalan live-nya, nggak nonton dari awal, silakan tonton di IGTV karena live ini akan di-save. Sampai jumpa di live selanjutnya. Live terakhir kita hari ini. Universitas Lampung. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan di komen aja. Nanti akan dibacakan di akhir live ya. Halo Kak Jihan. Iya. Iya, halo. Oke, Kak. suara aku kedenger ya. Oke, Kak Jihan, jadi ini Kak Jihan dari Teknik Kimia Universitas Lampung. Kak Jihan angkatan berapa, Kak? Saya angkatan 2018. 2018, berarti udah 4 semester lah ya di Universitas Lampung di jurusan ini ya. Iya. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Terus berarti di semester kemarin, semester 4 itu online full ya? Full online atau gimana Kak? Iya Kak, jadi untuk di semester 4 itu kemarin kita mulai full online itu dari bulan Maret sampai akhir semester itu online semua. Jadi untuk semester 4 kemarin kami belum praktikum gitu. Jadi kita masih ada hutang praktikum di semester 4. Oke, semester depan juga ini masih online Kak? Semester depan sih kalau menurut surat rektor itu masih online juga Kak. Jadi kemungkinan yang offline itu hanya praktikumnya nanti di akhir semester kemungkinan. Oke, jadi terhambat gitu ya praktikumnya ya, karena kondisi gitu ya. Iya benar. Oke nih Kak Jihan, aku manggilnya Kak Jihan. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Kak Jihan, aku mau nanya tentang garis besar jurusan ini seperti apa Kak? Ya, jadi kebanyakan sama ini kan orang-orang suka salah paham gitu ya Kak ya. Untuk jurusan teknik kimia ini disama-samakan dengan jurusan kimia murni gitu. Nah, padahal dari kami sendiri itu mata kuliahnya itu berbeda, terus dasar-dasarnya sendiri juga berbeda gitu. Nah, kalau sedangkan dari istilahnya sendiri itu udah beda gitu antara kimia murni dan teknik kimia. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kimia itu bahasa Inggrisnya kan chemistry. Nah, sedangkan di teknik kimia itu bahasa Inggrisnya chemical engineering. Nah, jadi sebenarnya kami itu bukan teknik kimia. Kalau di bahasa Indonesia kan harusnya bukan teknik kimia ya. Harusnya chemical itu artinya bahan kimia. Jadi teknik bahan kimia itu kan aneh, makanya dibuatlah sebutan teknik kimia gitu kan. Biar lebih gampang diingat aja. Oke, jadi ternyata beda banget ya antara jurusan kimia murni sama teknik kimia gitu. Jadi seandainya misal gini, kayu itu nanti akan diproses untuk jadi kertas. Nah itu kerjaan kami gitu. Jadi di bagian proses engineer gitu biasanya. Sedangkan kalau kimia murni itu lebih ke mereka mendalami tentang kimianya. Jadi kayak misalkan memahami tentang senyawa-senyawa gitu. Terus kalau untuk kimia kimia pendidikan itu kan lebih umumnya yang nantinya biasanya prospeknya menjadi guru. Jadi itu beda gitu antara teknik kimia dan kimia pendidikan gitu. Oke, jadi ketiganya beda ya. Jadi masih banyak beda nih yang masih salah sangka gitu ya kurang lebih. Nah, terus Kak, aku mau nanya nih, katanya jurusan teknik kimia ini lebih banyak belajar fisikanya benar nggak? Oh sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya itu emang benar sih. Jadi teknik kimia ini malah nggak banyak memahami tentang dasar-dasar kimianya. Nah kita tuh belajarnya itu lebih kebanyakan ke fisika dan matematika. Karena biasanya itu kayak banyak perhitungannya gitu. Jadi kimianya itu ya cuma sekedar kita tahu sifat bahan, terus seperti itu kita udah dianggap bisa lah gitu. Untuk yang lebih banyak itu fisikanya, bener itu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang misalnya jangan sampai salah sangka lagi ya tentang jurusan teknik kimia sama kimia karena beda banget.
Oke Kak, selanjutnya aku mau nanya lagi nih tentang mata kuliah sama tugas gitu di jurusan ini seperti apa? Ya, jadi kalau untuk mata kuliah di teknik kimia ini, ada beberapa mata kuliah yang khas banget gitu. Khas banget anak teknik Hmm. kimia gitu. Nah, untuk ini tuh ada namanya termodinamika. Hmm. Termodinamika itu mata kuliah yang mempelajari tentang perpindahan panas. Kemudian ada juga operasi teknik kimia. Jadi di situ kita mempelajari proses-proses yang ada di industri, proses terjadinya suatu apa namanya dari bahan menjadi barang jadi gitu-gitu. Itu operasi teknik kimia dan juga Hmm. ada lagi kinetika perancangan reaktor. Saya yakin ini nggak Hmm. ada di jurusan lain gitu. Ini cuma ada di teknik kimia. Jadi kita juga mempelajari tentang ya rancangan gitu, rancangan tentang reaktor dan sebagainya gitu. Itu sih mata kuliah yang khas. Ada lagi industri proses kimia itu juga teknik Hmm. kimia banget. Tapi kalau untuk yang lainnya itu kami itu belajarnya kebanyakan tentang fisika kan tadi. Jadi ada juga yang fisika teknik, terus ada matematikanya itu matematika teknik Hmm. dan ada umumnya juga. Umumnya itu contohnya kayak ekonomi teknik. Jadi ekonomi teknik itu biasanya kan kalau ekonomi itu kan ada di jurusan ya ekonomi gitu kan. Nah, ini kita juga mempelajari gitu di ekonomi teknik ini. Jadi mata kuliah di teknik kimia ini kebanyakan sih masih umum, tapi begitu Hmm. yang khas itu khas banget gitu, khas anak teknik yang Hmm. bukunya gede-gede itu biasanya. Oke. Bahasa Inggris nggak bukunya? Iya benar, bukunya bahasa Inggris semua yang tebel-tebel itu dan bahasa Inggris. Oke. Kalau praktikumnya nih Kak, seperti apa Kak? Ya, jadi kalau praktikumnya itu setiap semester kita pasti ada praktikumnya. Nah, itu Hmm. biasanya kayak mata kuliah, misal kimia terapan gitu. Kimia terapan itu nanti ada 4 praktikum, terus Hmm. fisika tekniknya ada 3 praktikum gitu-gitu. Nah, untuk Hmm. SKS dari praktikumnya ini nggak terlalu gede sih, tapi praktikumnya itu emang banyak. Tapi untuk kalau yang udah masuk di semester 3 dan 4 itu ada Hmm. praktikum instruksional. Jadi praktikum Hmm. instruksional itu dia berkaitan sama mata kuliah operasi teknik kimia. Jadi ketika dia belum lulus operasi teknik kimia itu, dia nggak bisa untuk mengambil si praktikum instruksional itu. Dan praktikum instruksional ini khusus isinya praktikum aja gitu. Oke. Yang paling berkesan nih Kak, praktikum apa? Yang paling berkesan banyak sih ya, soalnya itu praktikumnya Hmm. kayak menarik sih. Kita kan Hmm. nggak pernah praktikum yang seperti itu pas di SMA. Kalau Hmm. di Hmm. SMA paling yang baru titrasi gitu-gitu kan. Tapi kalau Hmm. di teknik kimia ini praktikumnya uh, alatnya itu agak-agak cukup ribet gitu, cukup Hmm. panjang juga prosesnya. Jadi kalau ditanya yang berkesan kayak semuanya berkesan sih karena baru gitu, kita mencoba hal yang Oke. baru. Oke, pastinya hal baru ya dibanding waktu pas SMA gitu, pas praktikumnya. Nah, Kak, Iya benar. kalau konsentrasi ini di jurusan ini ada apa aja, Kak? Nah kalau untuk konsentrasi di teknik kimia ini sebenarnya nggak ada gitu. Jadi Hmm. kami lebih ke kayak praktikum-praktikumnya gitu. Terus nanti kalau untuk konsentrasi secara khususnya itu emang belum ada gitu. Oke, jadi semuanya belajar hal yang sama ya? Iya, ada Oke. Nah, paling ada beberapa mata kuliah pilihan gitu sih Kak. oke, apa tuh, Kak? Nah, jadi kayak misalkan kita tertarik ke bagian zeolit gitu. Nah, nanti bisa Hmm. ngambil teknologi zeolit, terus kita tertarik ke Hmm. bagian membran, itu ada lagi teknologi membran, terus tertarik tentang pengolahan air itu juga ada gitu. Hmm. Jadi ada beberapa mata kuliah Oke. yang ini sesuai minatnya aja gitu. Oke, jadi ada mata kuliah pilihan ya? Iya, ada. Oke, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya lagi tentang alasan dulu milih jurusan ini. Nah, tapi itu juga ditanya juga nih sama
Bima_fisik katanya motivasi yang Kak mengambil jurusan teknik kimia ini apa? Sama ya kurang lebih pertanyaannya. Iya, sama. Sebenarnya apa ya? Jujur saya dulu nggak tahu gitu, nggak kepikiran untuk ngambil untuk ngambil jurusan ini. Justru dulu emang tertarik ke teknik gitu, tapi bukan teknik kimia, karena kan saya pikir seperti kebanyakan anak SMA lain, kalau teknik kimia itu pasti kimia gitu kan, kayak dari nama aja udah ribet banget nih gitu kan. Yep. Terus tapi akhirnya saya kayak dikasih tahu sama kakak saya tentang teknik kimia ini. Jadi teknik kimia itu kayak apa ya, luas gitu, terus peluang kerjanya itu besar, bisa kerja di mana aja, terus mata kuliah yang dipelajari juga banyak, jadi kita kayak lebih banyak ilmu aja gitu kan. Nah, kalau untuk motivasinya tuh, jadi dulu saya tuh pernah ngomong kan, yang sama kakak saya tuh saya pernah ngomong, saya tuh nggak suka kimia gitu, saya bilang kayak gitu. Terus saya harus ambil teknik kimia, terus dia ngomong kan, ya kalau kamu udah jago tentang suatu hal, ngapain sih kamu harus kuliah gitu. Dari situ saya langsung kayak, oh iya ya. Oh iya. Berarti saya emang harus belajar gitu. Saya harus bisa nemuin jati diri saya gitu ya. Kalau emang awal-awal kuliah itu ya sempat kepikiran untuk, oh kayaknya nggak cocok nih, pengen pindah gitu kan. Tapi terus makin lama kayak ditunjukkan aja sama Allah kalau ya ini kayaknya udah pilihan yang tepat gitu. Jadi ya motivasi terbesarnya ya itu sih, sama dari orang tua gitu. Oke, jadi ada dukungan dari keluarga ya untuk masuk ke jurusan ini. Iya, Oke, Kak, aku mau nanya lagi nih tentang jalur masuk di jurusan ini ada apa aja, Kak? Khususnya jadi, jurusan ini umumnya di Universitas Lampung gitu. Oh ya. Jadi kalau dari jurusan teknik kimia ini sama sih seperti jurusan lain yang ada di Universitas Lampung. Itu ada beberapa jalur. Yang pertama jalur undangan ya, jalur SNMPTN. Kemudian yang kedua itu jalur SBMPTN. Kemudian yang ketiga itu jalur mandiri. Jadi ada tes mandirinya gitu dia. Terus yang terakhir itu dari Unila ini ada namanya jalur prestasi PMPAP. Nah, jadi jalur PMPAP ini dia itu beasiswa, tapi beda dengan bidik misi. Kalau bidik misi itu kan dia dibiayai dari segi kuliahnya, terus segi hidupnya gitu kan. Nah, kalau PMPAP ini dibiayai uang kuliahnya gitu. Jadi ini memang khusus Universitas Lampung gitu. Untuk jalur di jurusan lain sama sih kayaknya kalau di Universitas Lampung. Oke, itu informasinya bisa diakses di mana, Kak? Itu ada di www.smmpptn.co.id. Nah, itu kalau kalian ingin tahu lebih informasi-informasi seperti itu, bisa aja langsung buka Instagram official Unila, atau enggak bisa juga dibuka di BEMU Universitas Lampung gitu. Itu biasanya lengkap banget gitu tentang yang berkaitan tentang jalur masuk gitu. Oke, pasti terpusat di situ ya untuk informasinya ya. Iya. Dan kalau seangkatan tuh biasanya penerimaannya berapa orang sih, Kak? Nah, kalau untuk tahun ini ya, Kak, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu beda-beda sih, Kak. Tapi kalau untuk tahun ini, kemarin yang saya dapat info, dari SNMPTN itu diterima 30 orang, terus SBMPTN itu 70 orang, terus mandiri itu sekitar 20 orang gitu. Dan PMPAP itu nanti tergantung sih kalau PMPAP. Jadi nggak ada ketentuan khusus. Oke, dan itu pastinya bervariasi ya tiap angkatan ya, nggak selalu sama. Iya. Gitu. Biasanya sih setiap tahun selalu naik gitu. Oke. Nah terus Kak, aku mau nanya lagi nih, kan udah kuliah selama kurang lebih 4 semester ya, jalan 5 semester nih. Boleh ngasih tips nggak ke teman-teman
apa sih yang harus mereka lakuin gitu biar mereka bisa survive di jurusan ini? Nah, jadi ada beberapa tips sih untuk teman-teman yang udah masuk ke jurusan ini gitu. Jadi yang pertama itu, kita itu harus bisa memanajemen waktu. Kenapa? Karena di teknik kimia ini kan tugasnya itu bisa dibilang cukup banyak ya, dan cukup menyita waktu. Terus praktikumnya itu juga biasanya menyita waktu, bisa sampai berjam-jam gitu, satu praktikum gitu kan, Kak. Nah, terus biasanya kita juga kan selain kuliah ikut organisasi tuh. Nah, untuk ikut organisasi itu pastinya kita harus bisa lebih memprioritaskan mau ngerjain tugas dulu atau mau ikut organisasi dulu atau gimana gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalau enggak, kita akan keteteran gitu. Karena biasanya ada beberapa dosen yang kalau ngasih tugas itu dikasih batasan jam gitu. Jadi harus dikirim sampai malam ini jam sekian gitu. Itu kan kita repot tuh kalau nggak bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi yang pertama harus bisa manajemen waktu dengan baik. Terus yang kedua, dia harus dia tuh harus menemukan motivasi dirinya dia. Jangan sampai kalian itu kuliah cuma ya kuliah-kuliah aja gitu, tapi nggak ada motivasinya gitu kan. Itu kan malah buang-buang waktu gitu. Jadi kalian harus nemuin motivasi yang bisa ngebuat kalian semangat sampai ketika nanti ada satu kejadian yang ngebuat kalian pingin pindah atau apa, kalian ingat gitu tujuan pertama kalian itu apa, terus motivasi kalian untuk masuk di situ itu apa gitu. Nah, terus setelah itu kita sebagai mahasiswa kan emang belum tahu nih nanti kira-kira bakal kerja apa gitu kan, keterima kerja di mana gitu, atau harus ngapain setelah kuliah gitu kan. Jadi kita harus menyiapkan persiapan untuk karir. Nah, kita harus belajar tentang soft skill, hard skill, itu bisa dimulai dari sekarang-sekarang ini. Kalau bisa malah ketika kalian baru masuk kuliah, langsung tahu nih tujuannya gitu. Pasti kan itu lebih mantap gitu kan. Dia langsung bisa menentukan masa depan. Gitu sih paling. Oke, tipsnya pasti bermanfaat banget ya untuk para maba-maba di teknik kimia secara khusus maupun di jurusan lain ya. Oke Kak, aku terus mau nanya lagi tentang prospek kerja nih Kak, dari jurusan ini seperti apa? Jadi kalau untuk prospek kerja ini luas banget ya Kak sebenarnya. Jadi dari teknik kimia ini bisa kerja di industri khususnya ya. Itu pun bisa ke industri apapun gitu. Yang penting di dalam industri itu ada proses. Tapi kan nggak mungkin ya suatu industri nggak ada prosesnya. Pasti ada tuh prosesnya. Jadi itu peluang kerjanya tuh luas banget. Bisa kerja di industri, di bagian proses. Kemudian biasanya quality control gitu. Terus di bagian limbah juga bisa. Terus kalau untuk selain di industri, kita juga bisa kerja di bank. Jadi di bank itu karena kan kita juga belajar tuh ekonomi teknik. Nah, nanti jadi kita bisa juga tuh kalau misal kerja di bank gitu, atau sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi gitu juga bisa gitu. Terus kalau untuk ini sih bisa di bagian manajemen juga bisa. Tapi itu perlu tambahan skill lagi sih. Oke. Ternyata luas ya prospek kerjanya untuk jurusan ini. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan terakhir dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak. Kalau untuk rencana, sebenarnya rencananya setelah lulus saya pingin kerja di bagian industri, di bagian quality control. Nah, jadi sebenarnya saya tapi dari hal itu tuh saya punya goals lain gitu. Saya punya keinginan lain. Sebenarnya saya bukan cuma mau kerja di industri, tapi nanti untuk setelah lulus ini maunya kerja di industri. Setelah itu saya pingin ngebuat suatu usaha gitu. Jadi saya ngumpulin modal dulu tuh kerja di industri. Saya pinginnya ngebuat usaha atau suatu startup gitu. Jadi kayak mengumpulkan modal dan mengumpulkan relasi gitu. Amin, semoga terwujud ya Kak ya. Ya, amin.
Ini Kak, ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Sofi KHL. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, gimana Kak baca bukunya? Katanya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja. Jadi Hmm. kita itu pasti akan terbiasa kok. Jadi kan mungkin untuk pertama-tama itu kaget ya bukunya, wah bahasa Hmm. Inggris semua nih gitu kan. Hmm. Udah mana tebel bahasa Inggris semua dan Hmm. bahasa Inggris teknik itu tuh biasanya beda kan. Mau searching di Hmm. mana-mana itu biasanya ya agak susah gitu nyarinya. Tapi Iya. uh, kita masih bisa kok. Kita pasti akan bisa bahasa Inggris karena nanti kita Hmm. juga akan terbiasa gitu. Jadi nanti biasanya kayak bukunya kayak bukunya itu bahasa Inggris kan. Jadi nanti dari dosennya itu kayak membacakan secara bahasa Indonesia gitu. Jadi kita bisa Hmm. memahami maksud dari bacaan tersebut gitu. Nanti juga Hmm. dosennya itu kayak ngasih tahu nih tentang ini loh maksudnya tuh kayak gini gitu. Karena kan kalau dibaca Hmm. secara apa ya baca itu nggak langsung ketemu maksudnya gitu. Jadi nanti Hmm. lama-lama terbiasa pasti. Oke. Oke, jadi nggak usah khawatir karena buku ajarnya bahasa Inggris karena lama-lama juga bakal terbiasa ya Kak ya. Iya, karena Oke, nanti Kak Jihan, untuk tipe soalnya juga nggak terlalu beda kok. Hmm. Oke, Kajian makasih banyak nih udah mau sharing dengan kita tentang jurusan Teknik Kimia di Universitas Lampung. Banyak banget Iya. informasi yang pastinya bermanfaat nih buat teman-teman Camaba gitu ya khususnya.